Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1621. Segera atur, jangan tunda. Nyawa saudara-saudara kita dipertaruhkan. Gunakan kuda militer dan pekerja sipil untuk mengangkut mereka ke beberapa kota terdekat. Jika semuanya gagal, kirim mereka ke Nanjun. Singkatnya, tangani mereka sesegera mungkin tanpa penundaan. Jika ada yang berani menunda dengan sengaja, mereka akan dihukum berat oleh hukum militer. Perintah Ye Shikai. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Sangguan Jian mengangguk. Begitu banyak saudara yang terluka demi melindungi kota ini. Jika kita, sebagai komandan, tidak peduli pada mereka, mereka akan kecewa. Siapa yang akan bersedia berjuang untuk kita di masa depan? Persatuan bukan sekadar omong kosong. Ya, Pak Tua Ye benar. Alasan kita bisa sampai di titik ini adalah karena kita tidak pernah meninggalkan atau menyerah pada saudara-saudara kita. Jika moral pasukan hilang, bahkan jika kita memiliki 100.000 pasukan lagi, itu tidak akan ada gunanya. Sebanyak apapun orang yang ada, mereka hanyalah tumpukan pasir lepas. Sangguan Jian mengangguk. Justru karena itulah Sangguan Jian bersedia mengikutinya dengan sepenuh hati. Sangguan, pergi beritahu Huo Ziking untuk mengumpulkan 30.000 pasukan dan bersiap berangkat. Apa? Lao Ye, kamu mau pergi kemana? Ayo kembali ke kota Lingxiang. Pertempuran sudah berakhir dan saatnya kita pergi, kata Ye Shikai ringan. Apa aku benar, Pak Tua Ye? Beberapa hari yang lalu kau khawatir Wang Li akan membalas, tapi kenapa kau memutuskan untuk kembali sekarang? Wang Li sudah tidak ada di kamp militer. Para mata-mata terus mengawasi penggantinya. Dia sudah tiba di Xianyang, jelas Ye Shikai. Apakah ini benar? Tuanku memberitahuku kemarin. Dan aku baru saja menerima informasi dari Sun Kai hari ini bahwa Wang Li telah tiba di Xianyang. Sialan, orang ini benar-benar menipu kita semua. Sangguan Jian bertanya, apakah itu sebabnya tentara Qin menarik pasukannya? Seharusnya begitu. Awalnya kupikir dia bermain curang, tapi aku tidak menyangka dia hanya khawatir kita akan melakukan serangan balik. Ye Shikai tersenyum getir. Mungkin dia memang terlalu banyak berpikir. Pelatih seharusnya punya penilaian sendiri, tapi dia tidak boleh terlalu pintar. Baiklah kalau begitu, aku akan segera memberitahu Huo Ziking. Jangan khawatir, bawa yang terluka ke belakang dulu, baru tentara akan berangkat kembali ke Changsha. Ya, seminggu kemudian. Segalanya berjalan sesuai rencana. Tentara Qin tidak membalas, dan tidak ada kabar tentang Wang Li. Baru kemarin, tentara Chu membongkar beberapa kamp terdepan dan menarik pasukan utama kembali ke Wancheng. Huo Ziking memimpin 30.000 pasukan untuk berangkat lebih dulu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, mereka seharusnya bisa mencapai Changsha dalam waktu kurang dari 20 hari. Wancheng. Pak Tua Ye, pertempuran akhirnya berakhir. Haha, udaranya terasa jauh lebih segar. Sangguan Jian meregangkan badannya dengan nyaman. Benar. Pertempuran yang terus-menerus telah membuat udara dipenuhi bau darah. Jenderal Huo sudah berangkat. Haruskah kita juga kembali? Baiklah, sesuai rencana, 20.000 prajurit elit akan ditempatkan di Wancheng untuk berjaga-jaga terhadap pasukan Qin, dan sisa pasukan akan mundur ke Changsha. Ye Shikai melanjutkan, kurasa kita harus berangkat lusa. Nanyang adalah jantung dunia yang menghubungkan dataran tengah dan Chu. Nanyang adalah tempat yang harus diperjuangkan oleh para ahli strategi militer. Wancheng juga merupakan pusat Kabupaten Nanyang. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepada Komandan Garnison. Melaporkan kepada Jenderal Ye, seseorang di luar rumah gubernur daerah mengirim surat yang harus disampaikan kepada Sang Jenderal. Siapa yang mengirimimu surat ini? Ini. Entahlah. Dia seorang pria bertopeng. Dia bilang surat ini sangat penting dan harus diberikan kepada jenderal untuk dibaca langsung, tapi dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan surat ini, jadi aku hanya bisa menyerahkan surat ini kepada jenderal dulu. Sangguan Jian mengambil surat itu dan langsung membukanya. Ye Shikai juga datang untuk melihatnya. Ye Tua, surat ini ditulis untukmu oleh Wang Li. Apa? Ye Shikai tak menyangka surat itu ternyata ditulis oleh Wang Li. Ia berbalik dan bertanya, di mana orang itu? Saya curiga dengan identitas pria ini, jadi saya meminta saudara-saudara saya untuk menangkapnya. Dia sekarang ada di luar rumah besar. Katakan saja, kata Ye Shikai. Pak Tua Ye, apakah ada bahaya? Orang ini mungkin seorang pembunuh, kata Sangguan Jian cemas. Jangan khawatir,
ada banyak penjaga di rumah ini, jangan takut. Belasan tentara membawa pria itu ke atas, dan pria itu tidak melawan tetapi hanya berjalan dengan patuh. Siapa kau? Karena kau di sini, kenapa kau tidak menunjukkan wajah aslimu? Ye-Shikei cukup sopan. Tak hanya tidak membuatnya takut, ia juga meminta para penjaga untuk memberinya tempat duduk. Seseorang, tolong buatkan sepoci teh hangat. Ya, Jenderal Ye memang bukan orang biasa. Pria itu perlahan melepas kain hitam yang menutupi wajahnya. Ye-Shikei mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa pria itu memang orang asing. Saya seorang punggawa istana. Kali ini saya datang untuk menyerahkan surat tulisan tangan Jenderal Wang Li kepada Jenderal Ye, kata pria itu dengan tenang. Haha, aku belum sempat mengobrol baik dengan Jenderal Wang sejak pertempuran terakhir. Aku agak merindukannya setelah beberapa hari tidak bertemu. Aku tidak menyangka dia akan menulis surat kepadaku. Terima kasih atas kerja kerasmu, silakan minum teh. Ye-Shikei memberi isyarat dengan surat di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Jenderal Ye. Pria itu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Jenderal Ye, apakah Anda sudah membaca isinya? Tentu saja, karena Jenderal Wang dengan tulus mengundangku minum, bagaimana mungkin aku menolaknya? Ye-Shikei langsung setuju. Ye tua, ini. Tolong bantu aku membalas pesannya dan beritahu Jenderal Wang bahwa aku pasti akan menepati janjiku. Sebelum Sang Guanjian sempat menyelesaikan kata-katanya, Ye-Shikei memotongnya. Jenderal Ye memang orang yang jujur. Kalau begitu, misiku selesai. Selamat tinggal. Pria itu perlahan berdiri, membungkuk, dan berbalik untuk pergi. Ye-Shikei memberi isyarat kepada para prajurit untuk memberi jalan. Pak Tua Ye, kenapa kau menyetujuinya? Setelah orang-orang itu pergi, Sang Guanjian tak tahan lagi dan bertanya langsung. Kenapa aku tidak bisa setuju? Ye-Shikei minum teh hangat dengan ekspresi tenang di wajahnya. Omong kosong, Wang Li jelas punya niat jahat, kenapa kau melompat ke dalam api unggun? Dia bukan api unggun, dan aku tidak sebodoh itu untuk terjun ke dalamnya. Ini hanya janji temu. Lagi pula, dia mengajakku minum teh sebelum perang, dan dia juga tidak menyerangku. Situasinya berbeda sekarang, bagaimana kita bisa menggeneralisasi? Sekarang Wang Li telah kembali dengan kekalahan, bagaimana mungkin dia mau menerima ini? Kali ini jelas dia ingin menjebakmu agar pergi ke sana dan kemudian membunuhmu. Ye tua, kau tidak boleh pergi apapun yang terjadi. Lagi pula, apa untungnya kau pergi ke sana? Sang Guanjian dengan tegas menentangnya, dan beberapa wakil jenderal juga sependapat. Sekarang pasukan Chu telah meraih kemenangan besar dan pasukan Qin telah dikalahkan, tidak perlu lagi mengarungi air berlumpur ini. Jangan khawatir, kalau Wang Li benar-benar ingin menyerangku, dia tidak akan melakukannya secara terang-terangan. Kalau tidak, kalaupun dia benar-benar melakukan penyergapan, bagaimana orang-orang akan membicarakannya? Wang Li jelas tidak mau disebut penjahat. Bab 1622. Baik orang yang jahat dan licik, maupun orang yang jujur, keduanya berpotensi menjadi jenderal terkenal. Jenderal terkenal belum tentu jujur, mereka bahkan bisa melakukan segala cara dan melakukan hal-hal yang membuat dunia menertawakan mereka. Namun Ye-Shikei tahu betul bahwa Wang Li bukanlah penjahat. Ia tumbuh besar dengan kemuliaan leluhurnya, ia adalah orang yang sombong. Jika kalah dalam pertempuran, ia pasti akan ditertawakan oleh istana dan publik. Namun, jika ia membunuh jenderal musuh atas dasar undangan, ia akan dibenci dunia. Adapun alasan Wang Li ingin bertemu dengannya, Ye-Shikei tidak tahu. Mungkin dia ingin menyampaikan pidato. Tuan tidak akan menyetujui masalah ini. Sang Guanjian masih berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya, dan melihat bahwa dia tidak bisa meyakinkannya, dia ingin menggunakan Miwen untuk menekan dia. Seorang jenderal tidak wajib mematuhi perintah raja saat ia tidak berada di istana. Haha, kata Ye-Shikei sambil berjalan keluar pintu. Perkemahan. Cepat, kumpulkan pengawalnya. Cepat semuanya. Sang Guan, apa yang kau lakukan? Ye-Shikei datang ke kamp militer dan melihat sejumlah besar tentara berkumpul di tengah. Jika ia ingat dengan benar, seharusnya tidak ada misi akhir-akhir ini. Karena kau bersikeras bertemu Wang Li, demi keselamatanmu, aku akan meminjamkan pengawalku. Selain itu, aku juga akan menempatkan 3.000 pemanah di hutan di samping Sungai Bai. Jika pasukan Qin benar-benar bergerak, mereka bisa menjagamu tetap aman. Kau yakin? Aku dan pengawalmu, ditambah 3.000 pemanah, totalnya 6 atau 7.000 orang.
Kenapa kita butuh begitu banyak orang hanya untuk minum teh? Ye tua, kau tidak boleh berniat menyakiti orang lain, tapi kau harus waspada terhadap mereka. Aku akan memimpin para prajurit untuk menyergap di hutan tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Dengan begitu, ada jaminan. Kalau Wang Li jujur, tidak masalah, tapi kalau dia benar-benar punya niat jahat, kita juga bisa bersiap. Baiklah, terima kasih atas persiapannya sebelumnya. Tidak masalah. Shirakawa. Yesike memimpin para penjaga ke tepi sungai, tempat Wang Li sudah menunggu. Bertentangan dengan dugaannya, Wang Li tidak membawa penjaga. Ia berdiri sendirian di tepi sungai yang luas, hanya dengan satu set teh di sampingnya. Jenderal, Wang Li terlalu sombong. Dia datang ke sini sendirian. Kalau saudara-saudara kita menyerangnya dari jarak dekat, dia pasti akan diinjak-injak menjadi pasta daging oleh kuku kuda dalam sekejap, kata Mancang lirih. Kalau begitu, kita akan tenggelam dalam ejekan orang-orang di seluruh dunia, canda Yesikai, lalu tersenyum tipis dan berjalan menuju Wang Li sendirian. Kamu tetap di sini. Jangan datang tanpa perintahku. Ya, ya. Haha, Jenderal Wang, kita bertemu lagi, kata Yesikai sambil tersenyum. Saudara Ye, silakan duduk. Wang Li mempersilakannya duduk. Jangan panggil aku jenderal lagi. Aku sudah mengembalikan komando militer kepada Yang Mulia Kaisar. Sekarang aku bebas dari tugas resmi. Setelah mengatakan ini, Wang Li menggelengkan kepala dan menunjuk ke arah pakaian kain yang melekat di tubuhnya. Lihat, aku sekarang juga orang biasa. Jenderal Wang, kenapa kau harus menertawakan dirimu sendiri? Keluarga Wang adalah keluarga jenderal di Istana Kekaisaran, dan kau adalah cucu Wang Jian. Sekalipun kau berpakaian sederhana, kau tetaplah keturunan keluarga jenderal. Ya, tapi aku, keturunan keluarga militer, tetap kalah, dan kalah telak. Wang Li berkata dengan tenang, Saudara Ye, aku tidak membencimu. Meskipun kau lawanku, ini medan perang. Kita berdua mengabdi pada tuan kita masing-masing, tapi aku turut berduka cita untuk saudara-saudara yang gugur. Jenderal Wang, sebenarnya, Anda tidak kalah. Perang bukanlah papan catur yang kita kendalikan. Sebaliknya, bahkan sebagai komandan, kita semua adalah bidak catur, di papan catur, bidak catur, yang paling penting. Di medan perang, setiap jenderal dan setiap prajurit merupakan faktor penentu kemenangan atau kekalahan. Jika kita hanya membicarakan kemampuan saya dan Anda, maka Anda pasti menang. Jika saya bisa memprediksi rencana Anda sebelumnya, 40.000 pasukan Qin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyeberangi sungai dan menyerang, dan Wan Cheng tidak akan berada dalam bahaya kehancuran. Kakak Ye benar. Wang Li tersenyum getir. Meskipun Yesikai bilang dia menang, toh dia tetap kalah. Sebagai pelatih kepala, tentu saja dia harus bertanggung jawab. Kakak Ye, kamu pasti sudah jadi orang populer di dekat Miwen, kan? Tanya Wang Li tiba-tiba setelah mereka berdua minum beberapa gelas. Haha, aku tidak suka ikut bersenang-senang. Aku tidak peduli apakah Tuhan menghargaiku atau tidak. Ya, Saudara Ye, Anda sekarang salah satu jenderal utama tentara Chu, tapi Anda minum teh dan mengobrol dengan saya, keturunan jenderal dari Istana Kekaisaran. Apa Anda tidak takut digosipkan? Aku tidak takut. Tentu saja aku tidak takut. Yesikai tentu mengerti maksud Wang Li. Ketika seseorang menjadi terkenal, ia akan dikelilingi gosip. Ia telah memberikan kontribusi yang begitu besar, jadi pasti ada banyak pejabat sipil dan militer yang berkomplot melawannya di belakangnya, atau bahkan menggunakan rumor untuk merugikan dan memfitnahnya dengan jahat. Hal ini biasa terjadi baik di zaman kuno maupun modern. Adapun dampaknya, tergantung pada orangnya. Sejak zaman kuno, ada banyak menteri setia yang meninggal secara tidak adil. Itulah sebabnya. Kalau memang ada yang mau menjebak saya, apalagi status saya saat ini, meskipun saya cuma orang biasa, saya nggak bisa sembunyi, jadi. Ngapain repot-repot begitu? Haha. Saudara Ye, kalau saja aku punya mentalitas sepertimu, mungkin keadaanku akan berbeda. 2 jam kemudian. Pak Tua Ye, bagaimana keadaanmu? Wang Li tidak menyakitimu, kan? Kau sedang menonton, kan? Kita hanya minum teh dan mengobrol. Tidak perlu repot-repot. Yesikai hampir curiga bahwa Sang Wan Jian menderita paranoia. Oke, ayo cepat mundur. Para pengawal Wang Li juga ada di hutan, kata Yesikai lembut. Saat sedang minum teh tadi, ia melihat sesosok bayangan melintas di hutan. Seperti dugaannya,
Para pengawal kedua pria itu berbaring di sarang rumput dan tidak bertarung. Sungguh ajaib. Ya, laporkan kepada Jenderal, perintah rahasia Tuan. Yang tidak diduga Ye adalah begitu dia kembali ke kota, dia menerima perintah rahasia dari Miwen. Dua Jenderal, utusan itu sudah lama menunggu. Ini perintah rahasia dari Tuan. Utusan itu harus menyerahkannya langsung kepada kalian sebelum dia boleh pergi, jelas pengawal itu. Baiklah, berikan aku perintah rahasia itu. Ye menerima perintah rahasia itu dari kurir. Hanya ada 5 kata di dalamnya. Kembali ke kota Lingxiang sesegera mungkin. Jenderal Ye, Tuan telah memerintahkan agar setelah Anda selesai membaca perintah rahasia ini, perintah itu harus segera dihancurkan. Utusan itu membawakan lampu minyak. Ye mengangguk pelan, menyalakan surat itu, dan melemparkannya ke dalam anglo. Pak Tua Ye, mengapa Tuan begitu ingin kita kembali ke kota Lingxiang? Bukankah kau baru saja bertemu dengannya beberapa hari yang lalu? Tanya Sangguan Jian penasaran. Aku punya firasat buruk. Wajah Ye tampak serius. Jika bukan karena masalah mendesak, Miwen tidak akan membiarkannya kembali terburu-buru. Bab 1623. Memikirkan perkataan Wang Li barusan, Ye tak kuasa menahan perasaan suram. Mungkinkah memang ada penjahat yang diam-diam melakukan sesuatu di balik layar? Meskipun ia sebenarnya tidak peduli dan tidak peduli dengan konspirasi semacam ini, sejak zaman dahulu, berapa banyak menteri dan jenderal setia yang mati karena rumor. Ia belum ingin mati. Pak Tua Ye, apa yang sedang kau pikirkan? Ye tenggelam dalam pikirannya dan tidak bereaksi sampai Sangguan Jian memanggilnya beberapa kali. Tidak ada apa-apa. Ye menenangkan diri dan tetap tenang. Hubungan antara dirinya dan Miwen bukan hanya hubungan raja dan rakyat, mereka juga teman baik. Ia tidak percaya Miwen akan meragukannya hanya karena beberapa rumor. Tetapi, jika tidak ada yang benar-benar mendesak, mengapa Miwen mengeluarkan perintah rahasia seperti itu kepadanya? Jenderal Ye, Jenderal Sangguan, saya pamit. Utusan itu membungkuk dan perlahan meninggalkan aula. Baiklah, kau turun dulu. Aku sudah membaca isi perintah rahasia itu. Laporkan kepada Tuan, dan aku akan melaksanakannya. Ya. Setelah utusan itu pergi, seluruh aula menjadi sunyi. Ye dan Sangguan Jian tetap diam, menatap kosong ke arah abu di anglo. Pak Tua Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah sekian lama, Sangguan Jian akhirnya berkata sesuatu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ayo bersiap berangkat. Tuan kita meminta kita untuk segera kembali ke Lingxiang, jadi tentu saja kita harus melakukannya tanpa penundaan. Ye melanjutkan, kecuali 20.000 pasukan elit yang ditempatkan di Wancheng, sisa pasukan harus segera berkumpul dan mengisi kembali makanan dan rumput. Kita harus berangkat malam ini. Ye memerintahkan. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Sangguan Jian tidak berkata apa-apa dan langsung keluar. Ia bisa melihat arti 5 kata di surat rahasia itu. Surat itu bukan hanya meminta mereka kembali ke kota. Semua orang bisa merasakan dinginnya. Pasukan berangkat semalaman. Ye sedikit gelisah di sepanjang jalan. Apa sebenarnya maksud Miwen? Apa yang sebenarnya terjadi di kota Lingxiang? Sangguan. Ada apa, Ye Tua? Anda pimpin pasukan utama untuk melanjutkan perjalanan, dan saya akan memimpin pengawal dan kavaleri untuk berbaris menuju kota Lingxiang. Baiklah. Baiklah, Tuan Ye, harap berhati-hati. Sangguan Jian mengangguk. Pasukan pengawal Ye dan kavaleri Wan Qiyuan berjumlah total 5 hingga 6.000 prajurit. Mereka melakukan perjalanan siang dan malam, menempuh jarak lebih dari 300 mil dalam 1 hari 1 malam. Hanya dalam 3 hari, mereka meninggalkan Nanjun dan tiba di Changsha. Permisi, apakah Anda Jenderal Ye? Begitu mereka memasuki Changsha, Ye dan rombongannya dihentikan oleh sekelompok tentara. Tepat. Sesuai perintah Tuan kami akan menemani Jenderal Ye kembali ke kota Lingxiang, kata perwira terdepan. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Ye mengangguk. Mereka telah menempuh perjalanan siang dan malam dan tidak punya waktu untuk beristirahat. Setelah berlari ribuan mil, mereka kelelahan dan sekaranglah saat yang tepat untuk memperlambat laju dan beristirahat. Wan Qiyuan, perintahkan saudara-saudara untuk berjalan perlahan dan memulihkan kekuatan mereka. Ya, Jenderal Ye, kudengar kau meraih kemenangan besar di Kabupaten Nanyang, mengalahkan Jenderal Qin Wang Li, dan membunuh 30.000 hingga 40.000 prajurit Qin, benarkah?
Tanya perwira terkemuka itu tiba-tiba. Ya, memang sebuah kemenangan, tapi kita juga kehilangan banyak saudara. Sekarang pertempuran telah usai, saatnya bagi mereka untuk kembali. Para prajurit ini sudah beberapa bulan tidak bertemu keluarga mereka, kata Ye Shike ringan. Haha, Tuan sudah menyiapkan pesta perayaan di kota. Ya, tentu saja. Akhir-akhir ini, kota Lingxiang ramai membicarakan perbuatan Jenderal Ye. Wang Li adalah cucu Wang Jian. Siapakah Wang Jian? Banyak dari 6 kerajaan dihancurkan olehnya, terutama kerajaan Chu kita, yang sangat membenci keluarga Wang. Kota Lingxiang dihiasi dengan lampu dan warna-warni untuk merayakan kemenangan besar di garis depan, jadi Linger seharusnya juga tahu tentang itu. Memikirkan hal ini, Ye Shike akhirnya merasa jauh lebih lega. Ia telah meninggalkan Lingxiang selama beberapa bulan, meninggalkan He Linghan sendirian di rumah besar. Ia pasti gelisah siang dan malam, kehilangan nafsu makan, dan terus-menerus mengkhawatirkannya. Sekarang kabar baik telah sampai di kota Lingxiang, ia pasti merasa lega. Setelah berjalan setengah hari, pasukan itu segera tiba di kota Lingxiang. Jenderal Ye, Tuan telah memerintahkan Anda untuk memasuki kota sendirian, dan sisa pasukan akan ditempatkan di luar kota. Begitu mereka tiba di pintu, rombongan itu dihentikan oleh penjaga. Mereka adalah saudara-saudara yang telah melewati hidup dan mati bersamaku, dan mereka adalah pahlawan yang telah berjuang dalam pertempuran. Sekarang orang-orang di kota sedang merayakan kemenangan kita. Mengapa kita tidak bisa membiarkan mereka masuk? Tanya Ye Shike dingin. Ia belum pernah mendengar tentang membiarkan pasukan yang kembali tetap berada di luar kota. Hatinya, yang baru saja tenang, terangkat kembali. Ini perintah Tuhan. Aku hanya menjalankan perintah. Mungkin Tuhan ingin menunggu sampai pasukan utama tiba sebelum mengundang saudara-saudara untuk memasuki kota. Wan Qiyuan, kau pimpin semua saudara ke kamp militer. Aku akan memasuki kota. Jenderal, ini. Jangan bicara apa-apa lagi, ikuti saja perintahnya. Ya. Ye Shike memasuki kota sendirian dengan menunggang kuda. Mungkin karena ia sendirian, kedatangannya ke kota tidak terlalu mengejutkan. Banyak orang bahkan tidak mengenalinya dan mengira ia hanyalah seorang jenderal biasa. Jelas bahwa Mi Wen sengaja menyembunyikan berita kembalinya pasukan, jika tidak, rakyat tidak akan sepenuhnya mengetahuinya. Ketika kami tiba di luar rumah Mi Wen, kami melihat ratusan prajurit berbaju zirah berkumpul di luar, berdiri dalam formasi, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Saya diperintahkan oleh Yang Mulia untuk kembali ke kota. Sekarang saya akan menemui Yang Mulia. Perkenankan saya masuk, kata Ye Shike ringan. Jenderal Ye, tolong serahkan senjatanya kepada kami. Kenapa begitu? Jenderal Ye, mohon patuhi perintah tuan kami dan jangan mempersulit kami. Ye Shike sedikit kesal. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mempercayainya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Ini kota Lingxiang. Jika konflik benar-benar terjadi, ia yang salah. Ini dia. Ye Shike melepas pedangnya dan menyerahkannya kepada penjaga, lalu berjalan memasuki rumah besar itu sendirian. Tidak ada. Ye Shike menatap aula kosong itu, tetapi tidak melihat satu sosok pun. Rasa dingin menjalar di hatinya. Meskipun tidak ada seorang pun di dekatnya, ia jelas bisa merasakan niat membunuh. Ada orang-orang di dekatnya, dan bukan hanya satu, tetapi banyak, setidaknya puluhan orang, dan semuanya adalah kultivator. Satu-satunya kemungkinan kultivator sebanyak itu bisa ditempatkan di rumah Mi Wen adalah para pengawalnya. Karena mereka pengawal Mi Wen, mengapa mereka punya niat membunuh? Mungkinkah? Tepat saat Ye Shike hendak berbalik, puluhan pria berpakaian hitam langsung muncul di sekelilingnya. Ye Shike pernah bertarung melawan mereka sebelumnya. Mereka adalah pengawal pribadi Mi Wen, semuanya terdiri dari praktisi elit, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Kalian semua harus tahu aku. Ye Shike tidak panik, dia hanya ingin tahu. Kalau begitu, bisakah kalian memberitahuku di mana tuannya dan mengapa dia tidak keluar? Bab 1624. Tuan ada di rumah, silakan masuk, Jenderal. Kata pemimpin pengawal itu dengan dingin. Ia adalah seorang ahli kultivasi, dan niat membunuh yang terpancar darinya sulit disembunyikan. Aura energi internalnya agak mirip dengan Mi Wen. Keduanya seharusnya berlatih seni bela diri yang sama atau serupa. Dengan demikian, tampaknya pemimpin pengawal itu juga merupakan keturunan keluarga kerajaan Chu. Meskipun wajahnya tertutup dan Ye Shike tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, temperamennya tidak menipu.
Saya ingin bertanya, Yang Mulia, apa maksud semua ini? Kalau Anda hanya ingin bertemu saya, kenapa repot-repot? Ye Shikai menatap kerumunan. Tangan mereka mencengkeram gagang pedang erat-erat, seolah-olah akan langsung menghunusnya dalam sedetik. Bahkan jika mereka pengawal elit, mereka tidak akan segugup itu. Jenderal, silakan tanyakan sendiri kepada tuanku alasannya. Huff, minggir. Ye Shikai langsung berjalan menuju aula. Ni Wen sedang duduk di kursinya, menyeka pedang di tangannya. Tatapannya yang cermat tampak seolah-olah ia sedang mengagumi sebuah karya seni, bukan senjata mematikan. Ni Wen, apa maksudmu? Kau tidak mengizinkan anak buahku memasuki kota dan bahkan mengambil senjataku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Ye Shikai tidak peduli dengan hubungan antara penguasa dan rakyatnya, dan mulai bertanya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Ni Wen tiba-tiba berdiri dari posisinya, melesat, dan menyerbu langsung ke depan Ye Shikai. Kau ingin membunuhku? Kata Ye Shikai ringan sambil menatap pisau tajam di lehernya. Tentu saja tidak. Ni Wen tiba-tiba tersenyum, memutar pergelangan tangannya dan menyimpan pedangnya. Kamu tidak sedang murung, kan? Ye Shikai agak tidak responsif untuk sesaat. Ni Wen pertama-tama menyiapkan perjamuan Hongmen untuknya, lalu tersenyum lagi, membuatnya sulit menebak apa yang sedang dipikirkannya. Kemarilah. Ni Wen tidak menjawabnya, tetapi membiarkan para penjaga memasuki aula. Tuanku, apa yang Anda inginkan dari saya? Bawa anak buahmu ke rumah Tuan Chen dan Tuan Zhang, eksekusi mereka di tempat karena menyebarkan rumor, dan bawa kepala mereka ke sini, kata Mi Wen dingin. Ya, kau, apa maksudmu? Kenapa kau ingin membunuh orang tanpa alasan? Tanya Ye Shikai balik. Apakah kamu dan Wang Li bertemu di Baihe beberapa hari yang lalu? Ni Wen tersenyum tipis dan mulai menjelaskan kepadanya. Memang, dia mengirim utusan untuk memberitahuku agar menemuinya di Baihe. Lalu apakah kamu tahu bahwa masalah ini telah menyebar ke kota Lingxiang? Setelah mendengar kata-kata Mi Wen, hati Ye Shikai mencelos. Ia samar-samar menebak apa yang sedang terjadi. Beberapa hari yang lalu, di tepi sungai Bai, Wang Li masih mengingatkannya. Berhati-hatilah terhadap orang yang menusukmu dari belakang. Persoalan ini sampai ke telinga saya, dan juga sampai ke telinga para pejabat sipil dan militer, sehingga banyak orang yang memaksulkan Anda. Sekarang akhirnya aku mengerti. Ye Shikai tersenyum getir. Ia tak menyangka akan benar-benar menghadapi hal seperti itu. Ia adalah panglima tertinggi pasukan Chu, dan Wang Li adalah panglima tertinggi pasukan Qin. Pertemuan kedua panglima itu memang wajar, tetapi jika mereka akur seperti teman, tentu akan menimbulkan spekulasi dari banyak orang, terutama mereka yang berniat jahat. Banyak menteri mengatakan bahwa Anda dicurigai bekerja sama dengan musuh, dan beberapa bahkan memberikan apa yang disebut bukti. Konyol sekali, ejek Ye Shikai. Jika ia benar-benar ingin memberontak, ia hanya perlu memimpin puluhan ribu pasukan di bawah komandonya untuk menyerang balik Chu. Ni Wen sama sekali tidak akan mampu melawan. Lagi pula, mereka adalah pasukan elit Chu, dan kekuasaan ada di tangannya. Wajar saja, beberapa orang tidak tahan. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Shikai dan Wang Li telah bertemu diam-diam di Baihe, mereka membesar-besarkan masalah tersebut dan berbohong bahwa Ye Shikai sedang merencanakan pemberontakan. Jangan bilang kau masih percaya. Ye Shikai menatap pedang di tangan Mi Wen dan mundur selangkah. Ini sungguh memilukan. Begitu banyak saudara yang berjuang demi tujuan mulia Mi Wen, tetapi ia tidak menyangka Mi Wen justru meragukannya. Seandainya kau berbalik dan pergi sekarang, aku mungkin akan benar-benar menyerangmu, tapi karena kau tidak punya motif tersembunyi dan jujur serta tulus, bagaimana mungkin kau pergi dengan perasaan bersalah? Omong kosong, ada begitu banyak orang di sekitarku, kalau aku tidak mengenalmu, aku mungkin tidak akan pergi ke kota. Tuanku, kami telah membawa dua kepala itu. Pada saat ini, beberapa penjaga menyerahkan dua kotak kayu. Lihat, kedua orang ini adalah orang-orang yang menyebarkan berita bahwa kau membelot ke Qin dan merencanakan pemberontakan. Sekarang aku membunuh mereka untukmu, yang bisa dianggap sebagai peringatan bagi rakyat lainnya. Mi Wen menatap kepala di dalam kotak kayu dan tersenyum tipis. Bagaimana dengan hasil ini, apakah kau puas? Bawa pergi, bawa pergi. Sungguh sial kembali berlumuran darah. Ye Shikai melambaikan tangannya berulang kali dengan ekspresi jijik, dan meminta para penjaga untuk segera pergi. Ngomong-ngomong, Mi Wen memang sigap dan tegas, dan ia tak kenal ampun dalam membunuh kedua menteri itu. Namun, justru karena ia membunuh mereka, tanpa persiapan,
ia akhirnya membungkam mulut Ye Shikai. Ya, para menteri yang menyebarkan rumor itu terbunuh. Ye Shikai tidak hanya tidak bisa menyalahkan Mi Wen karena meragukannya, tetapi ia juga harus berterima kasih atas kepercayaan Mi Wen. Kehidupan dua menteri dipertukarkan karena kata-kata Ye Shikai, "Terima kasih, tuanku, atas kepercayaan Anda." Puas, puas, aku sangat puas. Ye Shikai bertepuk tangan. Bagaimana? Ada yang ingin kau katakan lagi? Aku pergi sekarang. Tunggu sebentar, apa yang kamu terburu-buru? Tentu saja aku akan pulang untuk menemui istriku. Ye Shikai memutar bola matanya. Aku sudah lama tidak bertemu Linger. Akhirnya aku kembali dan kau bahkan mengirim pasukan besar untuk menyambutku. Sekarang semuanya baik-baik saja, tentu saja aku harus pergi. Jangan terburu-buru, duduk dulu. Mi Wen segera menghentikan Ye Shikai. Ia tahu apa yang ia lakukan kali ini salah, tetapi mengingat posisinya, ia harus melakukannya. Seseorang, bawakan teh. Mi Wen meminta pelayan untuk membuat teh sambil menghibur Ye Shikai. Karena kita telah memukul mundur pasukan Qin di Nanyang, sebaiknya kita bahas tindakan selanjutnya, pinta Mi Wen. Pasukan yang dipimpin Wang Li dikumpulkan dari berbagai kabupaten di dataran tengah. Setelah dia dikalahkan, dataran tengah pasti akan semakin kacau, kata Ye Shikai ringan. Dataran tengah memang kekurangan pasukan militer, tetapi bagaimanapun juga, mereka memiliki jumlah penduduk yang besar. Kita belum bisa menyerang mereka, jadi selanjutnya, kita harus memanfaatkan waktu ini untuk merebut Kabupaten Ba dan Kabupaten Su dan menggunakannya sebagai pangkalan kita. Dengan cara ini, kita akan menguasai sepertiga dunia. Ye Shikai menganalisis. Lalu menurutmu siapa orang yang paling tepat untuk menaklukkan kedua wilayah Basu? Siapa tahu? Lagi pula bukan aku. Ye Shikai melambaikan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia mengatakan ini dengan sengaja. Ekspresi Mi Wen jelas ingin dia memimpin pasukan untuk menyerang Basu, tapi sebelum Ye Shikai berangkat untuk ekspedisi ke Nanyang, keduanya telah sepakat bahwa jika pasukan Qin berhasil dipukul mundur, Ye Shikai bisa berlibur untuk sementara waktu. Bab 1625. Kamu, kata Mi Wen Jiao dengan marah. Tuanku, kita sudah sepakat. Aku telah mengalahkan Wang Li, dan sekarang pertempuran telah usai. Aku telah mengembalikan token militer kepadamu, dan aku tidak akan terlibat dalam urusan selanjutnya. Pejabat sipil dan militermu memang cukup cakap, tetapi kita berbeda, jadi lebih baik kita mengurangi kontak satu sama lain. Jika suatu hari nanti kau mendesakku terlalu jauh, aku juga akan membersihkan istana. Ye Shikai bercanda, yang juga merupakan semacam ancaman. Meskipun kali ini Mi Wen membunuh menteri yang menyebarkan rumor tersebut, yang meredakan kebenciannya, tetapi lain kali, pasti akan ada seseorang yang menjebaknya. Mudah untuk menghindari serangan terbuka tetapi sulit untuk waspada terhadap panah dari kegelapan. Ye Shikai bukanlah orang yang mudah tersinggung. Jika seseorang membohonginya, secara terbuka atau diam-diam, dia tidak akan mudah terprovokasi, dan dia pasti akan melawan. Baiklah, kau berani mengancamku. Ini bukan ancaman, tapi Anda adalah Tuhan, dan kata-kata Anda adalah hukum. Sepatah kata sama berharganya dengan emas bagi pria sejati. Aku bukan pria sejati, aku perempuan mungil. Mi Wen tersenyum licik, aku hanya ingin mengingkari janjiku, apa yang bisa kau lakukan padaku? Ye Shikai terdiam setelah mendengar ini. Dia benar-benar tidak tahan dengan perilaku nakal Mi Wen. Yah, dialah penguasa, dia menang. Aku sudah lama tidak bertemu Linger. Sekarang setelah aku menikahinya, aku tidak bisa mengecewakannya lagi. Kamu baru saja bilang, lagi. Mungkinkah kamu pernah menikah sebelumnya? Mi Wen mendengar kata ini dengan tajam, dan langsung menjadi sedikit bersemangat, lalu bertanya dengan keras. Yah, kau benar. Sebenarnya, sebelum aku bertemu Linger, aku sudah menikah 2 kali, kata Ye Shikai ringan. Selama dinasti Qin, ingatannya tentang masa lalu memudar dengan cepat. Tanpa disadari, ia telah melupakan banyak orang. Orang-orang ini seperti pejalan kaki yang terburu-buru di jalan. Ia jelas melewati mereka, tetapi ia tidak ingat siapa mereka. Hanya Su Qingyu dan Chen Yuxin yang masih ada di benaknya. Mungkin, kenangan mereka berdua terukir di tulangnya dan akan sulit untuk melupakan mereka. Apa? Mi Wen tampak tidak senang dan nadanya menjadi jauh lebih dingin. Dengan perhitungan ini, He Linghan sudah menjadi istri ketiganya. Bahkan di zaman kuno, jarang seorang pria memiliki 3 pernikahan. Yang terpenting,
Di era ini ketika diperbolehkan memiliki 3 istri dan 4 selir, bahkan istri pun telah berganti beberapa kali, jadi berapa banyak selir yang akan dimilikinya. Dalam sekejap, Mi Wen tiba-tiba merasa bahwa lelaki yang duduk di hadapannya adalah seorang bajingan yang suka main perempuan. Semua ini ceritanya panjang, kata Ye Shikai enteng. Ia hanya bercerita tentang Su Qingyu kepada He Linghan, karena sekarang, Su Qingyu adalah istri Ye Shikai, dan hanya ia yang berhak mengetahui masa lalu suaminya. Ngomong-ngomong, Ye Shikai pernah khawatir He Linghan akan merasa khawatir. Lagi pula, wanita manapun pasti akan merasa tidak nyaman jika tahu suaminya punya mantan istri yang persis seperti dirinya. Akankah He Linghan menganggapnya hanya pengganti Su Qingyu? Apakah Ye Shikai menikahinya bukan karena mencintainya, melainkan karena merindukan mantan istrinya? Ye Shikai memikirkan hal ini, jadi ia merasa gelisah. Ia khawatir He Linghan akan terlalu banyak berpikir. Baiklah kalau begitu. Mi Wen perlahan berdiri. Aku akan membantumu. Kamu bisa tinggal di rumah bersama Nona He selama 3 bulan ke depan. Bagaimana? Benarkah? Ye Shikai tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tentu saja, kau telah melakukan perbuatan besar dengan mengalahkan Wang Li. Aku akan mempertahankanmu untuk waktu yang lama. Sedangkan untuk Kabupaten Badan Kabupaten Su, aku akan membiarkan jenderal lain menaklukkannya. Tetapi, baiklah, bukankah kau ingin bersama Nona He? Aku akan membantumu. Lagi pula, aku menyaksikan pernikahanmu dengan Nona He dengan mata kepalaku sendiri, jadi aku anggap saja itu sebagai bantuanku untuk memperbaiki keadaanmu. Terima kasih, tuanku, kata Ye Shikai berulang kali. Bagi seorang jenderal seperti dia yang telah mengalami hidup dan mati, 3 bulan kedamaian dan ketenangan lebih berharga daripada 10.000 tael emas. Jangan terlalu senang dulu. Aku juga punya permintaan. Apa yang kamu inginkan? Pertama-tama, Anda tidak bisa meninggalkan kota Lingxiang, begitu pula Nona He. Itu, baik-baik saja. Juga, jika perang berjalan lancar, perang di Basu akan berakhir dalam 3 bulan. Saya pikir tentara Qin akan memiliki operasi baru. Ketika itu terjadi, kalian harus siap berangkat kapan saja. Baiklah, aku janji. Ye Mansion. Jenderal, Anda sudah kembali. Saya akan pergi dan memberitahu istri saya. Pelayan di pintu melihat tim Ye Shikai dan segera maju untuk menyambut mereka. Setelah Mi Wen membunuh para menteri yang menyebarkan rumor, ia segera memerintahkan Wan Qiyuan untuk memerintahkan pasukan memasuki kota. Ia juga memberikan banyak hadiah untuk menstabilkan moral pasukan. Tidak perlu, aku akan masuk sendiri. Ye Shikai turun dari kudanya dan berjalan masuk sendirian. Kali ini, ketika kembali ke kota Lingxiang, ia menerima perintah rahasia dari Mi Wen, jadi He Linghan tidak akan pernah menduganya. Dengan cara ini, aku bisa memberinya kejutan. Jenderal, Anda kembali. Set, pelankan suaramu. Ye Shikai melihat pelayan He Linghan, He Hua, di koridor. Jika dia tidak menutup mulut He Hua tepat waktu, dengan suara keras gadis ini, seluruh rumah pasti bisa mendengar jeritannya. Jenderal, kau sudah kembali. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? He Hua menenangkan diri dan berkata dengan penuh semangat. Pertempuran sudah berakhir. Aku kembali semalam. Apakah istriku baik-baik saja? Di mana dia? Istriku ada di dapur. Ye Shikai berjalan pelan menuju pintu dapur, dan benar saja, He Linghan sedang memasak di dalam bersama beberapa pelayan. Mereka tampak begitu serius, seolah-olah sedang menyiapkan hidangan besar. Ye Shikai berjingkat ke belakangnya dan menutupi matanya dengan tangannya. Siapa ini? Kasar sekali. He Linghan ketakutan dan berteriak keras. Apa? Kau bahkan tidak bisa menyentuh suamimu. Ye Shikai mendekatkan wajahnya ke telinga wanita itu dan berbisik pelan. Itu kamu. He Linghan menoleh dan keduanya saling memandang. Setelah beberapa bulan tidak bertemu, ia tampak agak lesu. He Linghan memeluknya erat-erat dan menghambur ke dalam pelukannya. Setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang basah di bahunya. Itu adalah air mata He Linghan. Brengsek, kau sudah pergi begitu lama dan bahkan tidak memberitahuku kalau kau kembali. He Linghan menggigit bahunya. Ia tidak menyalahkan Ye Shikai, melainkan melampiaskan kekesalannya. Mereka baru menikah sebentar, dan ia ditinggal sendirian di rumah besar. Ye Shikai tak akan pernah mengerti betapa sepinya hidup seperti ini. Oke, maafkan aku, ini salahku. Aku membuatmu menderita akhir-akhir ini. He Linghan mengulurkan tangan dan mengelus pipinya. Hanya dalam beberapa bulan, wajah Ye Shikai tampak lebih tua,
tidak seperti yang seharusnya di usianya. Linger, hal-hal seperti memasak bisa dilakukan oleh para pelayan. Kenapa kamu harus memasak sendiri? Yesike menggenggam tangan Linger yang putih dan berkata dengan ringan. Tidak ada yang bisa dilakukan di rumah besar sendirian. Aku tidak bisa menemukan hal lain untuk dilakukan selain memasak. Bersambung.